Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melakukan diskusi. Jadi saya pada diskusi ini sebagai pengamat, kemudian coach Ibu Rahmaningsih dan coach adalah Ibu Risnawati. Masalahnya yaitu ini anak-anak kelas 7 SMP karena pengaruh kelas daring atau COVID seakan tidak memiliki attitude yang diharapkan sehingga menghambat proses pembelajaran. Mungkin diskusinya bisa dimulai dari Rizka. Silahkan. Assalamualaikum Bu Rahmaningsih. Waalaikumsalam Bu Risna. Ini Bu, bisakah saya meminta waktu Ibu sebentar? Ya, bisa. Iya, saya ingin sharing sedikit. Saya ada unek-unek sedikit Bu, yang ingin saya sharingkan kepada Ibu. Iya, jadi Bu Risna, malam ini Bu Risna ingin bercerita apa dengan saya? Iya, begini Bu, ini kan saya menghadapi anak kelas 7, dan saya juga kaget melihat mereka setelah berhadapan dengan mereka karena selama ini karena COVID yang kemarin kita melanda Indonesia juga, jadi pembelajaran otomatis kita laksanakan secara daring. Setelah kita melakukan tatap muka, seakan-akan ini mereka bukan tidak punya, tapi kurang sekali attitude-nya. Jadi mereka itu bertindak semaunya dan seterusnya, seperti itu Bu yang saya lihat. Oh iya, jadi Bu Risna menceritakan masalahnya di mana siswa-siswa yang ada di kelas 7 yang berarti fase pertama ya untuk SMP, maksud setelah dari sekolah dasar. Jadi terkendala mengenai attitude akibat pernahnya belajar di rumah karena adanya COVID. Tentu itu merupakan masalah yang perlu kita carikan solusi, karena mengenai attitude ini memang hal yang sangat penting, tak kalah pentingnya dengan ilmu pengetahuan yang kita tuntut. Jadi selaku pendidik memang benar adanya selain kita mampu membimbing mereka untuk meningkatkan pengetahuannya, kita juga dituntut harus bisa mendidik mereka memperbaiki attitude-nya. Nah, Bu Risna, kira-kira masalah utama dari penyebab attitude siswa Bu Risna itu apa menurut Bu Risna? Ya, masalah utamanya itu saya rasa Bu, karena selama pembelajaran daring, mereka hanya belajar melalui misalnya media sosial, misalnya WA. Jadi para pendidik, tenaga pendidik mungkin hanya menjelaskan materi, memberikan materi berupa link atau apa, kemudian disuruh untuk membaca, kemudian mereka diharapkan untuk mengajukan pertanyaan, dan setelah mengumpulkan tugas selesai seperti itu. Jadi mungkin mereka dalam hal ini kurang sekali ada pembelajaran tentang bagaimana caranya berakhlak mulia sesuai yang kita harapkan pada profil pelajar Pancasila itu yang nomor 1, bahwa bertakwa dan beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jadi mungkin saya bisa mengatakan bahwa mereka kurang sekali dalam pembelajaran attitude yang selama ini dilakukan karena kelas daring, kurangnya tatap muka dan seterusnya.
Seperti itu, Bu. Iya, berarti di sini salah satunya, menurut penuturan Bu Risna, kurangnya interaksi dua arah ya tentunya karena Ya, kebanyakan guru hanya sekedar memberikan materi ajar, sekedar ya, memberikan tugas-tugas dan siswa pun juga, sekedar bagaimana menerima materi dan sekedar ya, bagaimana menyelesaikan tugas. Ya, tugas. tentu itu memang merupakan, konflik kita bersama, eee, Ya, di mana kemarin kan pembelajaran daring memang di awal-awalnya terkesan memang hanya sekedar, menggugurkan kewajiban, eee, ya, pelajarnya, sekedar untuk bagaimana dia menjadi siswa dan gurunya hanya sekedar bagaimana mengajar saja. Sehingga untuk ya, pembentukan karakter dan attitude-nya itu, memang kurang. Nah, Bu ya, Risna, eee, ya. gambaran attitude yang ideal untuk siswa yang Ibu Risna harapkan memangnya seperti apa menurut Bu Risna? Ya. Jadi gambaran menurut saya, Bu, saya berikan contoh. Saya berikan contoh pada saat mereka masuk sekolah, itu kan di sekolah sudah terpasang beberapa literasi-literasi atau bacaan-bacaan yang bisa mereka baca kalau lewat dan seterusnya. Tapi ini yang kelas 7 ternyata membuka semua itu tanpa ada rasa bersalah. Jadi eh, saya ingin saya ingin mereka itu menghargai apa yang telah ada, kemudian menghargai sesama teman, menghargai bapak dan ibu guru, kemudian bisa eh, tidak ada proses bullying di sekolah karena mereka ya dasar anak-anak, Bu, masih dari SD mungkin ya, eh, proses ejek mengejeknya itu masih tinggi, jadi ada beberapa siswa yang agak kurang senang, bahkan ada yang menangis dan seterusnya. Jadi kalau misalnya dalam proses pembelajaran itu terjadi sangat menghambat pembelajaran yang kami lakukan. Dan mereka seperti biasanya seperti pasar kalau misalnya ada salah satu teman yang mengganggu seperti itu. Jadi yang attitude yang saya harapkan dari mereka itu yang paling utama itu adalah menghargai, saling menghargai antar sesama teman, kemudian saling atau menghormati gurunya, tidak ada proses bullying dengan teman-temannya, kemudian menghargai atau ingin menjaga sekolah di mana tempat mereka belajar saat ini. Seperti itu, Bu, harapan saya. Ya, jadi melihat tadi, beberapa, keinginan Ibu untuk mengarahkan anak-anak sehingga bisa memiliki attitude yang baik, eee, harapan Ibu kan tentunya ingin, anak-anak didiknya memiliki attitude yang baik tentunya ya, Bu, ya. Nah, Iya, tadi sudah dirumuskan, dijelaskan bahwa itu terkendala dari, eee, setelah adanya pembelajaran daring. Nah, eee, sekarang menurut Ibu Risna sendiri, apa yang Ibu Risna bagaimana Ibu Risna menanggapi, hal ini, dengan adanya kurangnya attitude siswa ini? iya. Selama ini, Bu, yang saya lakukan itu misalnya lorong literasi tadi itu mereka buka itu tanpa rasa bersalah dan seterusnya. Bahkan mereka sering menendang dinding sekolah, jadi mereka kayak menggambar di dinding dengan sepatunya. Ya, jadi saya selama ini untuk meminimalisir hal itu, saya mengarahkan mereka misalnya yang membuka tadi bacaan-bacaan di dinding yang telah terpasang, saya mengajak mereka yang membuka tadi itu, saya mengajak untuk mengambil benda yang dibuka itu, literasi yang dibuka itu, bacaan yang dibuka itu untuk ditempelkan kembali, kemudian
saya meminta siswa tersebut untuk membacanya, kemudian saya menjelaskan arti dari literasi-literasi itu, kemudian saya menanyakan kepada mereka apakah mereka mengerti tentang maksud apa yang ada di bacaan itu. Saya menjelaskan kepada mereka bahwa ini adalah nasihat secara tertulis yang anak-anakku bisa baca setiap kali lewat. Jadi kalau misalnya tiap hari lewat di sini 5 kali, anak-anakku bisa membacanya juga 5 kali, dan itu secara tidak disengaja akan tertanam di pikirannya. Misalnya di situ kan di literasi-literasi yang ada contoh misalnya ada gambar sampah, kemudian seakan-akan sampah itu berbicara, buanglah aku pada tempatku, dan seterusnya. Artinya di Iya. tempat sampah. Jadi kita mengarahkan anak itu supaya bisa membuang sampah pada tempatnya. Jadi anak itu kemudian mengatakan, oh iya Bu, dan seterusnya. Jadi dia menempel kembali ke literasi itu. Iya. Jadi saya perlihatkan kepada temannya supaya teman-teman yang lain itu tidak melakukan hal yang sama. Iya. Kemudian contoh yang kedua tadi Bu, misalnya anak-anak yang suka pakai sepatunya untuk nendang-nendang dinding itu, saya lihat, saya tanya, ini untuk gambar apa Nak? Mereka biasa menjawab, ini gambar rumah Bu, dan seterusnya. Jadi sepatunya itu dibentuk kayak rumah. Jadi saya bilang, gambarnya bagus, tapi medianya kurang tepat kalau di dinding karena akan kurang baik dilihat dan seterusnya. Jadi saya mengarahkan mereka supaya lebih memperdalam pelajaran seni budaya, misalnya menggambar dan seterusnya. Seperti itu Bu. Iya. Untuk sekarang yang saya lakukan seperti itu. Iya. Sejauh ini apakah Bu Risna pernah menanyakan alasan kenapa siswa Bu Risna melakukan hal-hal serupa tadi? Ya, saya menanyakan kepada mereka kenapa bisa melakukan hal seperti itu. Jadi misalnya ketika bertemu dengan guru, biasanya mereka tertawa kemudian lari menjauh dan seterusnya. Saya bertanya, anak-anak kenapa seperti itu? Biasanya mereka mengatakan, kami malu Bu, atau kami takut sama ibu atau apa. Jadi saya mengarahkan bahwa kami ini adalah orang tua kedua dari orang tua anakku yang berada di rumah. Itu adalah orang tua kandungnya. Setelah anakku pergi ke sekolah, anggaplah kami ini semua adalah orang tuanya. Jadi kami akan memberikan kasih sayang sesuai yang anak-anakku berikan, yang anak-anakku perlukan. Seperti itu. Bagus sekali ya. Nah, melihat semua itu, apa rencana atau tindakan yang ingin Bu Risna lakukan ke depannya dengan melihat Iya. semua yang telah Ibu ceritakan tadi, bagaimana siswa Ibu melakukan aksi-aksi yang sebenarnya tidak boleh ditolerir lagi. Ya. Apa rencana yang Ibu Risna melihat bahwa hal ini tentu akan memberikan dampak baik bagi siswa Ya. itu sendiri maupun dengan siswa lainnya, terlebih lagi pada fasilitas yang menjadi fasilitas umum yang sebenarnya mereka itu sudah merusak fasilitas yang ada sebenarnya. Apa rencana dan tindakan Ibu berikutnya? Ya. Rencana saya Bu, saya ingin mengaktifkan piket. Misalnya setiap hari itu ada tenaga pendidik secara bergiliran menunggu siswa di depan pintu. Jadi siswa yang masuk itu kami sambut, kemudian mereka menyebutkan salam. Jadi ada komunikasi awal. Jadi ada senyum yang kami berikan sehingga anak-anak merasa bersemangat untuk belajar. Jadi kami dianggap orang tuanya atau sahabatnya dan seterusnya. Kemudian saya mengajak anak-anakku untuk dia sendiri yang menemukan sebuah kata-kata yang kata-kata membangun. Kemudian kalau itu misalnya disetujui,
kemudian ditempel di lorong-lorong literasi itu supaya mereka merasa terhargai. Jadi supaya yang kata-kata mereka itu mereka jaga dan semuanya saling menghargai. Oh, ini saya yang punya. Tidak boleh ada orang lain yang misalnya yang merobeknya atau apa dan seterusnya. Kemudian saya menanamkan bahwa di sekolah itu semua fasilitas kita yang punya. Siapa yang akan menjaga kalau bukan kita. Jadi yang ada di sekolah ini baik sarana prasarananya itu adalah semua milik kita semua. Jadi semuanya harus kita jaga dengan baik. Kemudian di samping itu juga dari pembelajaran kita di CGP kemarin saya mendapat pembelajaran baru bahwa ternyata sebelum melakukan pembelajaran itu kita sebaiknya ada sebuah keyakinan kelas yang terbentuk antara kita dengan siswa kita supaya anak-anak kita itu meyakini bahwa inilah yang harus saya lakukan, bahwa mereka sendiri yang menentukan kelas-kelas impian mereka. Dari kelas impian itu apa yang harus mereka lakukan supaya tercipta kelas impian yang mereka harapkan. Kemudian saya juga sudah mengajukan saran kepada kepala sekolah, kalau misalnya jam sholat diharapkan semua aktivitas, misalnya kalau jam 12 semua aktivitas dihentikan, kemudian kita mengadakan sholat berjamaah. Jadi anak-anak merasa sholat itu adalah kebutuhan mereka. Salah satu sarana atau jembatan kita untuk mengantarkan anak-anak kita untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan memiliki akhlak mulia yang baik. Seperti itu. Bagus sekali rencananya ya, Bu. Jadi di sini Ibu Risna ingin mengajak anak-anak untuk merasa memiliki lorong literasi yang telah disiapkan dengan merangkul mereka, mengambil inisiatif dari mereka, menggabungkan ide-ide mereka sehingga mereka akan merasa terhargai dan tentunya akan merasa memiliki dan ingin menjaga sarana-sarana tersebut. Dan tadi ada beberapa rencana yang telah dirancang, termasuk ingin mendiskusikan dengan kepala sekolah. Bagus sekali rencananya, Bu. Dan memang itulah yang bisa kita lakukan selaku tenaga pendidik. Kita tidak boleh tinggal diam dengan melihat keganjalan-keganjalan attitude yang terjadi pada siswa kita. Kita harus mampu hadir, membimbing mereka, menuntun mereka sehingga bisa menemukan jati dirinya dan tidak lepas dari attitude yang baik tentunya. Nah, Bu Risna, melihat rencana Ibu tadi yang alhamdulillah mudah-mudahan bisa membawa angin segar di sekolah Ibu nantinya, sejauh mana komitmen Ibu untuk melaksanakan rencana ini? Iya, Bu. Komitmen saya untuk melaksanakan rencana ini adalah pokoknya saya besar sekali keinginan saya, Bu, untuk melaksanakan komitmen ini. Sehingga saya sering berdiskusi dengan teman-teman pendidik yang lain. Jadi dalam hal ini saya memperbanyak kolaborasi atau kerjasama dengan teman-teman pendidik. Bagaimana menuntun anak-anak kita ini selain memiliki ilmu pengetahuan yang kita harapkan, juga memiliki attitude yang kita harapkan juga, sehingga dia nanti setelah keluar dari sekolah ini, mereka bisa membawa dirinya ke tengah-tengah masyarakat dengan baik, bergaul di tengah-tengah masyarakat dengan baik, dan tentunya tujuannya adalah mereka dapat hidup lebih derajatnya lebih tinggi atau dia bisa lebih bahagia lagi supaya karena dia akan diterima dengan baik di masyarakat lingkungan sekitarnya. Seperti itu, Bu. Alhamdulillah, Bu Risna ya. Jadi mudah-mudahan setelah sesi coaching kita ini segera ada tindak nyata dari Bu Risna melihat rencananya tadi yang sudah sedemikian matang, melihat komitmennya yang sungguh luar biasa semangat
Dan memang saya lihat Bu Risna ini orangnya sangat optimis. Mungkin sedikit tambahan juga, Bu Risna mungkin bisa mengajak guru bimbingan konseling yang ada di sekolah Bu Risna dalam menjalankan komitmen Ibu nantinya, sehingga seiring sejalan semua seluruh warga sekolah yang ada di sekolah Ibu untuk membantu Ibu menyukseskan segala rencana-rencana yang telah Ibu Risna rancang tadi. Mudah-mudahan diskusi kita di malam hari ini bisa memberikan Bu Risna sedikit rasa lega karena kita sudah sharing-sharing, dan saya yakin sebenarnya Bu Risna dengan adanya masalah ini sebenarnya sudah mempunyai perencanaan-perencanaan yang matang sebelumnya. Sisa kita bisa dimunculkan kembali dengan adanya diskusi-diskusi seperti ini. Terima kasih banyak Bu Risna ya. Iya, terima kasih banyak kembali Bu. Saya merasa sekarang sudah merasa sangat optimis sekali ingin menjalankan rencana yang telah tadi saya sampaikan kepada Ibu. Dan saya juga berterima kasih kepada Ibu dari pencerahan Ibu tadi, dari diskusi kita kali ini, saya merasa mendapat dukungan bahwa hal yang akan saya lakukan ini adalah hal yang baik untuk anak didik kita. Ya, terima kasih Bu. Ya, tetap semangat dan optimis ya. Iya. Ya, terima kasih. Ya. Baiklah, demikian tadi diskusi dari Bu Rahmaningsih dengan Bu Risnawati. Menurut saya pada diskusi ini tujuan yang disampaikan tadi oleh Coach sangat jelas, yaitu ingin mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi tentang siswanya yang tentang masalah dari COVID-19 ini, yang COVID-19. Kemudian pada coach juga memberikan pertanyaan yang dapat membuat coach menyadari bahwa pembelajaran yang dilakukan itu harus juga mengasihkan, serta coach memberikan pertanyaan yang dapat membuat coach merencanakan hal-hal dalam menyelesaikan permasalahan. Kemudian dari tanggung jawab itu coach menanyakan tentang komitmen terhadap rencana yang diambil oleh coach, dan ini membuat dan ternyata membuat coach menjadi yakin akan keputusan dalam solusi yang diambil. Mungkin sekian dari diskusi kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.